Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika untuk kelas 7. Untuk video kali ini, kita akan membahas sifat-sifat himpunan, yaitu yang pertama kardinalitas himpunan, yang kedua himpunan bagian, yang ketiga himpunan kuasa, yang keempat kesamaan dua himpunan. Langsung saja, yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dinotasikan dengan NA, nah, dengan N, nih, kurung buka, A, huruf kapital, kurung tutup. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Misalkan A adalah himpunan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Maka banyaknya anggota A adalah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Jadi ini kardinalitas himpunannya adalah 5. Kemudian B. B adalah himpunan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi di sini masih ada 9, 11, 13, dan seterusnya 27, 29. Nah, banyaknya anggota B adalah 15. Jadi dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Atau kardinalitas himpunannya adalah 15. Kemudian untuk himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B apabila setiap anggota A juga anggota B. Dan dinotasikan dengan A subset B atau B superset A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B apabila terdapat anggota A yang bukan anggota B. Dinotasikan dengan ini, A bukan himpunan bagian B. Contoh, misalnya A, itu terdiri dari, A adalah himpunan yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan B, himpunan bilangan prima kurang dari 15. Jadi B, himpunan bilangan prima kurang dari 15. Prima 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian C adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A merupakan himpunan bagian B. Artinya A merupakan artinya setiap anggota A merupakan anggota B sehingga ditulis A subset B atau B superset A. Himpunan C bukan merupakan himpunan bagian B karena terdapat anggota C yang bukan anggota B, yaitu 1 dan 4, sehingga ditulis seperti ini. C bukan merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan kuasa. Diberikan himpunan A terdiri dari 1, 4, 6. Mari kita data himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A sebagai berikut. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu ada nih, kosong. Berarti ada berapa? Ada 1. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. 1, 4, 6. Ada 3. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu 1, 4, 1, 6, 4, 6. Ini juga ada 3. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 4, 6. Ada 1. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian A adalah 8, yaitu 0, 1, 4, 6, 1, 4, 1, 6, 4, 6, 1, 4, 6. Nah, ini semua nih disebut sebagai himpunan kuasa dari A, dilambangkan dengan PA. Sehingga untuk himpunan A 146 dapat dituliskan PA, ini adalah ini, 0, 1, 4, 6, 1, 4, 1, 6, 4, 6, 1, 4, 6. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Sehingga untuk himpunan A 146 dapat dituliskan NPA sama dengan 8.
Kemudian, Ustazah juga akan menjelaskan tentang segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini gunanya untuk mengetahui berapa banyak himpunan bagian yang anggotanya sekian gitu. Nah, kita coba amati. Untuk himpunan yang terdiri dari kosong anggota, ini ada satu aja nih ya. Kalau memiliki satu anggota, buat segitiga Pascalnya seperti ini, satu-satu. Kalau yang memiliki dua anggota, begini. Satu, ini dua dari mana? Dari ini. Dua. Ditambahkan, satu tambah satu, dua, satu. Yang memiliki tiga anggota nih, himpunan bagian dari yang memiliki tiga anggota nih, satu. Ini tiga dari mana? Dari satu tambah dua, dua tambah satu. Untuk himpunan bagian dari ini yang memiliki 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Nih, ada, dan seterusnya. Gitu ya. Ini tambahkan, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6. Nah, dan seterusnya. Ini himpunannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Maka barisnya ada di sini nih. Nah, ada 6. Nah, sekarang ini untuk apa nih? Ini, banyaknya himpunan bagian dengan satu anggota. Ini ada 6. Kalau yang kosong anggota ada 1, satu anggota ada 6. Banyaknya himpunan bagian dengan dua anggota ada 15, dan seterusnya. Contoh penggunaannya bagaimana? Misalnya ini contoh. Disajikan himpunan A. Nah, himpunan A adalah X, di mana X sedemikian hingga X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 12, X anggota bilangan genap. Tentukan jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Sekarang kita jawab dulu. A itu anggotanya ada berapa? Nih, X lebih besar dari 2 dan X-nya genap. Berarti 4, 6, 8, 10. Nah, NA ini ada 1, 2, 3, 4. NA-nya ada 4. Maka kita buat segitiga Pascalnya dulu. Ini kalau kosong, ini kalau ada satu anggota, ini 4 anggota ya. Berarti ini satu anggota, dua anggota, 1 tambah 1, 2, 1, ini tulis 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, ini satu lagi. Ini satu anggota, dua anggota, tiga anggota, nih 4 ya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, ini. Ini himpunan bagian yang memiliki kosong anggota. Sedangkan ini himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Ini jumlah himpunan bagian yang memiliki dua anggota. Ini himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Dan ini himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Jadi, kalau yang ditanya, tentukan jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota, maka ini jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Nah, ini ya. Himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota jumlahnya ada 4. Kemudian untuk menentukan jumlah himpunan bagian menggunakan ini. Misal himpunannya ini himpunan kosong, banyak anggotanya ada kosong, maka himpunan bagiannya hanya ini saja. Bisa dituliskan ini jumlahnya ada 1, maka 1 bisa dituliskan 2 pangkat 0. Kemudian A. Himpunannya hanya ada A. Ini banyak anggotanya 1, himpunan bagiannya ini kosong, dan kemudian A sendiri jumlahnya ada 2, bisa dituliskan 2 pangkat 1. Kemudian himpunannya ada 2 anggota, A dan B. Anggotanya ada 2, himpunan bagiannya ada himpunan kosong, ada A, B, kemudian ada satu lagi A dan B. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4, bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Sekarang himpunannya ada A, B, C. Jumlah anggotanya ada 3,
Himpunan-himpunan bagiannya ada 0, A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Jumlahnya semuanya ada 8, maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, melihat pola ini, maka jika kita mempunyai himpunan A, B, C, dan seterusnya, banyak anggotanya N, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat N. Berdasarkan pola tersebut, dapat diperoleh kesimpulan tentang himpunan kuasa sebagai berikut. Misalkan A, himpunan, dan PA adalah himpunan kuasa A, jika NA sama dengan N, jadi jumlah anggota A itu N jumlahnya dengan N bilangan cacah, maka NPA jumlah himpunan bilangan kuasa itu ada 2 pangkat N. Yang terakhir adalah kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B, A himpunan bagian B, dan B himpunan bagian A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jika NA jadi jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.